Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kemarin saya sudah berbicara tentang jujur, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan akhlak yang baik lainnya, yaitu tentang ikhlas. Apa yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas merupakan melakukan amal ibadah dan perbuatan baik hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah, tanpa adanya pamrih apapun. Karena ikhlas ini tanpa pamrih, ikhlas ini tanpa berharap selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keikhlasan ini diperlukan kemurnian hati kita ketika kita beribadah kepada Allah, kebersihan hati. Maka ikhlas ini perlu kita latih, perlu kita biasakan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ketika beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sendiri telah menegaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Bayyinah, di sana disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Di sini disebutkan memurnikan ketaatan kepadanya. Artinya apa? Bahwa ikhlas itu tidak dicampur adukan dengan yang lainnya. Ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ikhlas ini hanya mengharap ridho dari Allah, melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka manfaat yang akan kita dapatkan dari perbuatan ikhlas adalah kita tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Apapun yang kita lakukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah kecewa. Gagal pun kita tidak akan pernah kecewa, berhasil pun kita insya Allah tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas insya Allah juga akan tambah disenangi oleh kawan-kawannya. Dan ikhlas ini juga merupakan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, karena ikhlas ini sangat penting keterkaitan dengan diterima atau tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah lah yang tahu hati kita, yang tahu niat kita. Maka keikhlasan harus sering kita latih, sering kita mantapkan
dan harus senantiasa kita biasakan. Dan insya Allah kalau kita sudah terbiasa dengan perbuatan ikhlas, maka kita akan senantiasa dalam melakukan apapun, insya Allah menjalankannya dengan cara yang ikhlas. Nah, terkait dengan ikhlas ini juga sering dipesankan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sering mengutip perkataan ulama. Kutipannya adalah an-nasu kulluhum mauta, bahwa setiap manusia itu akan mati. Siapapun akan mati, illal ulama, kecuali ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia insya Allah tidak akan pernah mati. Dia akan dikenang sepanjang hidupnya. Nah, wal ulama'u mutahayyirun. Para ulama ini dalam kebingungan. Orang yang berilmu ini bingung dengan ilmunya, apa yang harus dilakukan dengan ilmu yang dimilikinya. Illal amilun, kecuali orang yang beramal. Nah, orang yang beramal inilah dia yang tidak akan bingung. Dengan ilmunya tadi kemudian diamalkan, maka dia tidak akan pernah bingung. Wal amiluna ala wajali, orang yang beramal ini juga akan khawatir jangan-jangan apa yang dilakukannya ini tidak ada manfaatnya, apa yang dilakukannya tidak berguna, maka dia khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Dia khawatir. Nah, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas inilah orang yang tidak pernah khawatir, karena sandaran yang dilakukannya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas di dalam beramal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini insya Allah akan membawa manfaat untuk semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya kami ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa Bapak Ibu semuanya, pemirsa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.